Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Citrawardani, BP 19011049, jurusan D3 Akuntansi, mata kuliah AKN 2. Saldo laba adalah nilai yang didapatkan oleh perusahaan dalam menjalankan roda bisnis diperoleh dari operasi perusahaan yang menguntungkan. Apabila tidak didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen dan tetap diinvestasikan perusahaan, maka nilai tersebut menjadi saldo laba. Dividen adalah merupakan bagian laba yang didistribusikan kepada pemegang saham. Pembayaran dividen merupakan mekanisme pengalokasian kesejahteraan kepada pemegang saham. Perusahaan mengeluarkan dividen berdasarkan keputusan yang diambil dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Berdasarkan RUPS tersebut akan ditentukan beberapa persen rasio pembagian dividen yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Dividen kas, di mana perusahaan mendistribusikan labanya dalam bentuk dividen kas, maka terdapat dua pencatatan jurnal, yaitu tanggal pengumuman dividen, di mana perusahaan mengakui adanya utang dividen dan pendebitan saldo laba, dan pada tanggal pembayaran, yaitu perusahaan melakukan pencatatan atas pembayaran dividen dan pendebitan utang dividen yang telah mengakui sebelumnya. Terus dividen saham, di mana pembagian dividen saham sesungguhnya tidak menyebabkan kekayaan perusahaan berkurang. Nilai aset bersih perusahaan tetap seperti sebelum pembagian dividen. Selanjutnya yaitu dividen properti, di mana pembagian dividen dalam bentuk aset perusahaan. Apabila hendak membagikan dividen dengan tipe ini, maka perusahaan harus melakukan penilaian atas nilai wajar aset tersebut dan mengakui adanya keuntungan dan kerugian sebagai selisih dari nilai wajar dengan nilai buku aset pada tanggal deklarasi. Dividen likuidasi adalah apabila perusahaan mengeluarkan dividen dan saldo laba tidak dapat mencukup jumlah dividen tersebut, maka jumlah dividen tersebut diambil dari modal saham. Terdapat dua metode pengakuan transaksi untuk saham treasury, yaitu metode biaya dan metode nilai nominal, di mana berdasarkan metode biaya, pada saat akuisisi saham treasury, maka akun saham treasury didebit sebesar nilai perolehan dan melaporkan akun saham treasury sebagai pengurang dari ekuitas pada laporan posisi keuangan. Berdasarkan metode nilai nominal, pada saat akuisisi saham treasury, maka pencatatan semua transaksi dalam saham treasury, maka nominalnya dan melaporkan saham treasury hanya sebagai pengurang dari modal saham. Pemecahan saham ialah transaksi pemecahan saham, maka secara akuntansi tidak perlu dilakukan pencatatan ayat jurnal karena secara ekonomis tidak terdapat perubahan nilai kapitalisasi perusahaan di pasar modal. Perusahaan tetap berkewajiban mengungkapkan transaksi ini untuk menunjukkan perbedaan sebelum dan sesudah dilakukan pemecahan saham tersebut.